Oke, halo guys, selamat malam. Bukan malam sih. Selamat apa ini loh? Malam. Oke, halo guys, selamat datang di channel YouTube saya Juni Adi Satya. Dan pada video kali ini saya mau sharing ke kalian. Nah, kalau biasanya itu saya sharing mengenai perjalanan pendakian atau pengalaman pendakian atau enggak perlengkapan yang perlu dibawa saat mendaki gunung. Nah, jadi pada video kali ini sedikit berbeda. Jadi berhubung saya balik kerja lagi ke kapal tempat saya kerja. Nah, di sini saya mau sharing ke kalian, buat kalian yang mungkin new hire yang mungkin masih bingung. Jadi kalau ke kapal itu perlu bawa apa aja. Nah, di sini saya mau sharing ke kalian. Semoga saja bermanfaat. Oke, langsung saja. Nah, di sini biar memudahkan untuk saya. Jadi dari kontrak pertama saya itu sudah membuat list dari barang atau perlengkapan yang biasa saya bawa saat ke kapal pesiar. Nah, dari kontrak 1 ke kontrak 2 ini biasanya saya selalu saya ganti. Jadi yang mana yang menurut saya nggak perlu, yang mana perlu. Jadi biar nggak terlalu berat. Nah, di sini ini sudah kontrak kelima saya dan ini merupakan kayak final. Jadi belum final sih, lebih tepatnya ke perlengkapan yang bisa dibilang perlu, yang sangat saya perlukan untuk dibawa ke kapal pesiar. Nah, ini untuk listnya itu saya bagi menjadi 6 kelompok. Jadi untuk memudahkan biar nggak ada yang tertinggal. Jadi kelompok yang pertama itu saya selalu naruhnya itu obat-obatan. Dimana memang kalau di kapal pesiar ini itu sudah ada medical, which is opennya 24 jam. Tapi tetap saja di sana itu untuk medical atau obat-obatan itu tidak terlalu lengkap. Jadi mau nggak mau kita harus bawa obat-obatan sendiri dari rumah. Untuk obat-obatan yang biasa saya bawa itu obat sakit kepala atau Bodrex, Procol, vitamin, Diapet mungkin kalau kalian nanti diare di sana. Habis itu juga saya bawa tolak angin, balsem, face care, minyak angin. Yang banyaknya itu sih vitamin karena kita di sana itu kan kerja bisa dibilang kerja rodi ya. Jadi kerjanya lumayan panjang. Which is kita perlu tenaga tambahan walaupun memang makanan di sana itu sudah bergizi banget, jadi a lot of food which is itu kita makannya bebas sebanyak-banyak mungkin, tapi kan yang namanya capek kerja kita perlu tambahan vitamin. Nah, di sini yang paling penting itulah vitamin. Oke, itu untuk obat-obatan. Untuk kelompok yang kedua itu adalah perlengkapan mandi. Nah, ini penting banget ini, soalnya kan masa ya kita nggak mandi selama 6 bulan di kapal. Nah, untuk perlengkapan mandi itu biasanya saya bawa sikat gigi itu 2 packs. 2 packs itu isi 1 packsnya 3 atau 4 ya? 4. Oh ya, untuk isi 1 packsnya itu 4, jadi saya bawa 8 pieces sikat gigi. Ini sebenarnya sih terlalu banyak. Cukupnya itu kayak kalau kemarin saya bawa 8 itu sisa lagi 2. Jadi saya perlu 1 untuk 1 bulan. Habis itu saya bawa sabun muka. Untuk sabun muka saya bawa 2 aja. Habis itu ada hand body. Habis itu parfum seperti biasa biar wangi kalau keluar hangout bareng teman-teman gitu. Habis itu sampo sama conditioner itu saya bawanya 2-2. Untuk conditioner 1, sampo 2 yang kayak gini. Ini saya pakainya Tresemme. Habis itu saya bawa sabun biasanya saya bawa sabun yang blok, cuma untuk kontrak kali ini saya bawa sabun cair. Jadi biar lebih hemat, walaupun sedikit mahal jadi lebih hemat ya. Dan setelah itu saya juga bawa deterjen. Deterjen penting karena kita perlu nyuci baju pribadi kita. Kalau untuk baju kerja itu sudah ada laundry yang gratis. Habis itu saya bawa juga pewangi ruangan, minyak rambut 1 saja udah cukup banget. Habis itu lip gloss karena suhu di Eropa itu dingin, jadi kita perlu lip gloss untuk biar bibirnya itu tidak kering. Habis itu saya juga bawa deodoran 2, cotton bud 1 box buat bersihin telinga, sama potongan kuku. Nah, ini yang biasanya dilupakan oleh para seamen. Jadi potongan kuku terlihat simple tapi itu penting banget. Oke, itu untuk perlengkapan mandi. Sama ini juga saya bawa pengharum ruangan biar kamar di sana karena kecil kan, biar wangi. Begitu. Oke, next untuk kelompok yang ketiga itu makanan. Nah, untuk makanan di sana kita udah makannya unlimited, itu full kapanpun sebanyak apapun kita gratis makannya. Tapi tetap saja untuk tes makanan di sana itu kan kurang. Nah, di sini
Untuk makanan yang paling penting yang perlu kita bawa, yang pertama itu adalah sambal. Nah, di sana untuk di Eropa itu cabai kan mahal nih. Nah, apalagi buat sambal kan terasi juga nggak ada. Jadi biasanya saya bawa sambal saya bawa 6 bungkus. Jadi saya budgetkan 1 per 1 bulan. Habis itu saya bawa juga bon cabai yang level 15, ini penting juga. Habis itu saya bawa masako sama pixin serta terasi. Nah, kalau yang ini in case saya ada kesempatan buat masak, buat sambal di sana kan lebih hemat lagi. Jadi biasanya saya buat kalau ada kesempatan. Habis itu yang paling penting itu ini Indomie. Bukan Indomie sih, mie kuah, mie goreng. Sini saya bawa mie sedap. Ini 1 box, tapi nggak 1 box yang saya bawa. Kalau 1 box itu kan isinya 40 ya. Ini yang paling penting karena kita bakalan kangen banget sama masakan Indo, apalagi mie, makanan favorit. Nggak di gunung, nggak dimanapun. Untuk mie biasanya saya bawa cuma 20 pieces. Jadi itu udah lumayan cukup karena nggak tiap hari makan mie. Jadi kalau pas lagi kangen-kangen aja. Nah, itu untuk makanan, sama saya bawa beberapa snack juga, itu buat cemilan aja. Biasanya juga teman-teman bawa gerang itu apa ya? Ikan teri yang kering, itu digoreng dikasih sambal lembut gitu. Itu lumayan tahan lama soalnya. Oke, next untuk kelompok yang ketiga ya. Yang pertama itu obat-obatan, perlengkapan mandi, makanan. Nah, untuk yang keempat ini pakaian. Untuk pakaian yang paling penting adalah pakaian daleman. Karena di sana kan kita lebih banyak waktunya itu untuk kerja. Jadi keluar juga kadang-kadang kan capek habis kerja, jadi untuk baju keluar itu nggak terlalu penting. Nah, untuk pakaian itu saya bawa baju daleman atau singlet itu saya bawa biasanya at least itu 15 pieces. Jadi yang satu krus kapal muter itu kan 14 hari biasanya. Jadi at least pakaian ini cukup untuk 1 krus biar nggak tiap minggu kita nyuci. Jadi kayak gitu. Jadi daleman untuk singlet bawa 15, habis itu celana dalam juga bawa 15 pieces, sama boxer itu paling saya bawa cuma 6. Itu pas di kamar, pakai di kamar aja. Habis itu kaos kaki ini sangat boros untuk di sana karena kita kerja lama, berdiri lama. Ini saya bawa 15 juga, tapi untuk sekarang saya bawa 16an kayaknya, 16 pieces. Habis itu celana panjang saya bawa cuma 1. Celana panjang itu buat jalan aja. Habis itu saya juga bawa celana pendek ini 1 juga, simpel aja, dan 1 jaket sama 1 jaket yang windproof saya bawa yang tipis itu saat keluar biar nggak panas, dan 1 jaket tebal saya bawa jaket bulangnya itu pas musim dingin jadi biar aman. Jadi gitu. Kalau handuk nggak terlalu penting, tapi saya tetap bawa 1 yang handuk dari Eiger yang kecil, yang kayak gini. Itu cuma 1. Habis itu juga saya bawa ini untuk pakaian kerja itu sebenarnya saya sudah disediakan di sana. Tapi in case kan kita baru join kan kadang-kadang nggak sempat buat ngambil. Nah, ini saya juga bawa dari rumah. Untuk new joiner nggak perlu bawa, ini untuk repeater aja karena kita sudah dikasih kan sebelumnya. Itu saya paling bawa satu-satu aja, 1 setel. Set jaket sama celana sama apron sama dasinya juga. Kalau untuk chef hat itu udah dapat di sana nanti yang kertas. Oke, next untuk yang kelima ya. Untuk yang kelima itu saya taruh elektronik. Kalau elektronik dan buku juga. Nah, kalau elektronik itu ya seperti biasa kamera yang saya pakai ngerekam ini, karena kebetulan saya suka vlogging, suka buat video. Jadi untuk mengabadikan suatu saat nanti kalau udah nggak bisa kerja di sana lagi kan ada yang ditonton gitu loh, biar saya pernah loh di sini kayak gitu. Kamera, habis itu juga baterai cadangan ada 2. Habis saya bawa HP 1 sama laptop 1, GoPro 1, sama hard disk itu buat nyimpen data biar lebih detail, biar nggak hilang, jadi bisa dipindah ke sana. Sama mungkin itu aja. Sama ini yang penting saya bawa juga colokan. Jadi karena di sana di kapal itu paling cuma ada 1 colokan kan, sedangkan satu kamar kita itu berdua, jadi kita perlu colokan tambahan. Jadi saya bawa ini yang isi 4 colokan tuh. Dan jangan lupa juga bawa power bank sama speaker. Kalau speaker biasanya kalau lagi di kamar lagi suntuk kan kita perlu musik untuk menenangkan pikiran biar refreshing gitu, refresh. Jadi saya bawa juga speaker 1. Dan itu aja yang kelima. Dan yang keenam itu adalah lain-lainnya.
Dimana kalau yang untuk kelompok lain-lainnya ini, oh ya, buku belum ya. Untuk tadi yang elektronik sama buku paling saya bawa berapa buku bacaan kayak gini. Nah kalau ini, kalau lagi memang bener-bener ada waktu, karena di sana udah capek kerja, jadi biar kalau nggak ada kerjaan kan, ya udah baca buku sambil nyantai sambil dengerin musik kan. Itu habis itu kelompok lainnya itu adalah biasanya saya taruh untuk perlengkapan yang bisa dibilang, jadi teman-teman di sana misalnya nitip, nah itu saya masukkan ke lain-lainnya. Sini saya cuma bawa rokok, itu titipan dari teman juga, sama apa ya, itu aja sih, rokok aja untuk titipannya kan. Oke, jadi segini banyaknya barang biasanya saya taruh di mana. Nah untuk koper atau luggage itu dulu saya pakai koper yang medium, which is yang segini nggak cukup kan. Terus sekarang saya sudah upgrade, saya pakai koper yang lebih besar. Yang di belakang saya ini size-nya tadi saya hitung 45 kali berapa ya, 70 atau berapa. Jadi kalau dihitung ini size-nya large. Kalau yang kemarin kan medium. Jadi ini udah lumayan besar. Ini saya beli di Southampton, harganya 400 ribuan kalau nggak salah. Jadi ini yang low level lah, yang nggak terlalu bagus. Jadi buat kalian yang mau beli koper, mending beli koper yang sekalian aja yang bagus. Jadi biar kualitasnya bagus, tahan lama, bisa dipakai untuk lama. Nah itu, dan juga saya bawa satu tas kamera itu di depan sekalian buat naruh dokumen juga, dan juga satu tas ransel. Biasanya saya bawa tas ransel yang ini, tas ransel yang kecil. Biasanya saya bawa tas ransel yang kecil ini, tapi kecil ini. Tapi untuk sekarang saya bawa tas ransel yang rada besaran itu. Jadi itu untuk size, untuk besarnya itu 38L, itu kebetulan tas hiking saya. Kenapa saya bawa itu? Biar bisa naruh dokumen, laptop, dan juga saya mau bawa baju di sana. Jadi biar gampang, biar nggak terlalu kecil, selalu apa sih namanya tuh, set apa sih? Kan biar nggak terlalu numpuk gitu. Jadi saya bawa yang rada besaran. Untuk tas ransel itu maksimal kapasitasnya 40 liter. Jadi saya bawa yang lebih kecil dikit, 38 secukup. Dan yang paling penting ini buat kalian, saya juga bawa kopi. Walaupun di sana udah ada kopi, tapi ini kopinya beda. Ini enak banget. Ini kopi dari Alaska Coffee. Ini punya teman saya. Untuk masalah tes ini sudah enak banget. Dan ini juga ada yang apa namanya? Yang drip bag ya namanya, yang bag kecil. Jadi itu tinggal diseduh, taruh di atas gelas, tinggal diseduh dan ditunggu itu nanti turun tetesan-tetesan gitu. Jadi kopinya tanpa ampas. Ini recommended banget, enak buat kalian yang suka naik gunung juga. Untuk apa namanya, belinya di mana nanti linknya saya taruh di deskripsi, dan di sini juga untuk IG-nya. Jadi namanya itu Alaska Coffee, jamin mantap. Ini juga bisa buat nemenin saya saat suntuk. Oke, mungkin itu saja untuk videonya. Ini udah semua. Mungkin buat kalian yang ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Nanti kalau saya tahu, saya bakalan jawab. Kalau mungkin saya tidak tahu, saya bakalan coba browsing juga, nanti saya jawab juga. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe, karena setelah ini juga bakalan ada beberapa video-video lainnya tentang cruise line, perjalanan saya ke sana dan bagaimana di sananya. Jadi jangan lupa di subscribe. Oke, mungkin itu aja. Selamat malam, saya Juni. Sebentar. Saya sini dong. Sini dong. Say dadah dulu. Oke, jadi saya Juni, dan sekian video kali ini. Say dadah. Dadah. See you in the next video.